Selamat datang di channel Nabla Education. Oke, di video ini nanti kita akan membahas ya soal jawab fisika tentang listrik dinamis. Nah, materi listrik dinamis ini merupakan materi fisika SMA kelas 12. Di video sebelumnya, nanti linknya saya sertakan di deskripsi. Ada beberapa video yang membahas tentang konsep atau materi. Nah, khusus untuk video ini kita akan bahas nanti sekitar 15 soal yang berkaitan dengan listrik dinamis. Nah, mudah-mudahan nanti video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sebagai referensi atau bahan belajar untuk mendalami dan mempelajari materi listrik dinamis. Oke, langsung saja kita mulai videonya. Sebuah ampermeter dihubungkan pada sebuah rangkaian listrik dan jarum menyimpang seperti yang ditunjukkan gambar berikut. Beda potensial antara titik C dan D. Berarti titik C dan D itu di sini nanti. Di bagian sini C dan D-nya ini. Nah, jadi yang pertama kita harus tahu dulu si arus ini akan menunjukkan angka berapa. Nah, ini gambarnya A dan B-nya kita ubah dulu seperti ini biar lebih mudah. Berarti ini ada ke atas, kemudian ini R1 10 ohm. Kemudian yang bawah di sini ada arus ampermeter. Ya, kita baca nanti arusnya. Kemudian di sini ada R2. Nilainya 40 ohm. Ini R2 sama dengan 40 ohm. Kemudian ini titik B. Titik B ini titik A. Nah, kita baca dulu ampermeternya ini menunjuk angka berapa ini. Jadi I-nya di sini kalau ini ada I misalkan, I-nya berapa? Kita lihat dari gambar. Berarti skala yang ditunjuk itu 60 dibagi dengan skala maksimumnya itu 100 dikali dengan batas ukur di sininya 0,5. Jadi ini boleh kita coret. I-nya sama dengan 6 dikali 0,5 itu 3 dibagi 10 berarti sama dengan 0,3. Artinya arus yang lewat sini adalah 0,3 ampere. Pertanyaannya adalah berapakah tegangan atau beda potensial antara titik C dan D? C dan D itu kan di sini nih, di antara R2. Nih. Nah, kita akan mencari tegangan di sini. Berapa tegangannya? Nah, kita sudah tahu arusnya, sudah tahu hambatannya. Berarti nilai tegangannya bisa kita hitung. V itu sama dengan I kali R dengan menggunakan hukum Ohm tadi. Jadi 0,3 dikalikan R-nya adalah 40. Berarti sama dengan 12 volt. Nah, ini nilai tegangannya segini. Sebuah ampermeter mempunyai hambatan 1,29 ohm dan batas ukur maksimumnya adalah 500 mA atau 0,5 ampere berarti. Agar ampermeter dapat digunakan untuk mengukur arus 2 ampere, pada ampermeter perlu dipasang resistor. Oke, sekarang logikanya kayak gini nih. Ini ada ampermeter, kemudian di dalam ampermeter itu ada hambatan. Oke, saya buat kayak gini dulu. Ampermeter. Nah, dia di sini ada hambatan ampermeternya saya sebut sebagai RA gitu. RA ampermeternya adalah 1,29 ohm. 1,29 ohm. Dan dia hanya mampu mengukur batas ukur maksimumnya adalah 500 mA atau kita buat IA, I ampermeternya itu hanya maksimal tuh dia mampu 0,5 ampere aja. Nah, sekarang dia akan dipakai untuk mengukur arus yang besarnya 2 ampere. Jadi di sini ada arus masuk 2 ampere nih. Ini arus yang masuk di sini 2 ampere. Maka apa yang terjadi? Kalau seandainya rangkaiannya kita buat seperti ini, padahal ampermeter itu hanya mampu menahan 0,5 ampere maksimumnya dan diberi 2 ampere, maka dia akan rusak. Karena arus masuknya lebih besar ya, jauh lebih besar daripada arus yang mampu dia ukur. Ya kan? Nah, maka caranya supaya dia bisa mengukur arus ini harus diapakan? Harus dibagi. Ya, arusnya harus dibagi supaya nggak semuanya lewat ampermeter sini di sini. Maka kita harus masang resistor. Ya, supaya membagi arus. Nah, sifat dari rangkaian paralel adalah membagi arus, maka resistornya harus kita pasang paralel. Nah, ini kita pasang resistor di sini. Nah, seperti ini. Dengan cara kayak gini, maka arusnya akan kebagi dua. Yang pertama arus yang bisa lewat ampermeter ke sini, kita sebut saja IA. Yang kedua adalah arus yang lewat resistor sini, kita sebut sebagai I gitu.
maka yang 2 ampere itu kepecah menjadi IA dan menjadi I. Nah, resistor yang dipasang pada ampermeter ya, yang dipasang pada ampermeter untuk bisa menaikkan batas ukur ampermeternya ini kita sebut dengan hambatan shunt ya, atau resistor shunt, R shunt gitu. Dan dia harus dipasang paralel. Maka jawabannya kan ini pasti salah, ini pasti salah, ini pasti salah. Tinggal yang 2 ini, kalau nggak D ya E. Nah, kita sebut ini R. Nah, kita sudah tahu bahwa nilai yang boleh lewat ampermeter itu di sini nilainya adalah 0,5 ampere. Sedangkan ampermeter dan resistor ini dirangkai paralel. Ingat, pada rangkaian paralel itu yang sama apanya? Ini paralel. Itu yang sama V-nya, tegangannya sama. Nah, berarti dengan melihat ini besarnya 2 ampere, yang lewat I ampermeter, IA itu 0,5 ampere. Di sini 0,5 ampere yang di atas. Ingat hukum Kirchhoff, arus yang masuk ke cabang harus sama dengan arus yang keluar cabang. Berarti kalau IA-nya 0,5 ampere, I yang di sini berapa ampere? Ya tinggal 2 dikurangi 0,5 kan? Berarti 1,5 ampere. Maka arus yang lewat R ini 1,5 ampere. Nah, sekarang kita bisa mencari tegangan pada ampermeter ya, V di ampermeter. Caranya pakai hukum Ohm biasa, berarti I ampermeter dikalikan R ampermeter sama dengan 0,5 dikalikan 1,29 ohm. Maka kita akan dapat V ampermeternya akan kita temukan 0,645 volt. Nah, berarti tegangan di atas ini adalah 0,645 volt V-nya. 0,645 volt. Padahal dia rangkaian paralel, V-nya sama. Maka V yang di sini juga otomatis 0,645 volt. Nah, sekarang kita udah tahu V, udah tahu I. Kita akan mencari R-nya ya. Kita gunakan lagi hukum Ohm. Kita akan cari R-nya atau V di hambatan shunt-nya itu kan sama dengan 0,645. Padahal V itu adalah I dikalikan dengan R shunt atau hambatan shunt. Ini R shunt. Berarti ini sama dengan 0,645. Maka kita bisa dapatkan nilai R shunt-nya adalah R shunt-nya berarti 0,645 dibagi I-nya adalah 1,5 ampere. Ya, I-nya bagi sini 1,5 ampere. Maka kita akan dapatkan 0,43 ohm. Nah, berarti dia harus dipasang paralel dengan hambatan 0,43 ohm supaya batas ukur yang mula-mula itu 500 mA berubah menjadi 2 ampere. Untuk menaikkan batas ukurnya, caranya pada ampermeter dipasang hambatan yang dirangkai paralel. Hambatannya disebut dengan R shunt, gitu ya. Sebuah galvanometer dengan resistansi 15 ohm akan digunakan untuk mengukur tegangan suatu rangkaian ya. Jadi galvanometernya nanti akan dipakai sebagai voltmeter karena mengukur tegangan. Tegangan maksimum yang dapat diukur galvanometer adalah 50 volt. Jika galvanometer ingin digunakan untuk mengukur tegangan 85 volt, maka perlu dipasang hambatan muka atau hambatan depan sebesar titik-titik. Nah, tadi kalau pada rangkaian pada ampermeter itu namanya hambatan shunt ya, dirangkai paralel kan. Dengan logika tadi sudah dijelaskan. Sekarang kalau voltmeter gimana logikanya? Sekarang kita lihat di sini. Ini galvanometernya, saya tulis V aja di sini karena akan dipakai sebagai voltmeter. Nah, dia mempunyai resistansi, kita sebut saja RV di sini ya, namanya resistansi hambatannya, resistansi voltmeternya itu 15 ohm. Kemudian dia hanya mampu mengukur tegangan 50 volt ya, berarti di sini V yang bisa diukur itu 50 volt. Nah, sekarang dia dipakai untuk mengukur 85 volt. Berarti di sini misalkan ada sumber tegangan misalkan ya, contohnya kita kasih baterai gitu, dia di sini akan mengukur 85 volt. Maka yang terjadi kalau kita langsung sambungkan di sini dan sambungkan di sini, ya sama dengan kasus ampermeter tadi, si voltmeter ini akan rusak karena batasnya hanya 50 volt. Nah, berarti supaya dia bisa mengukur tegangannya 85 volt, caranya adalah kita pasang hambatan yang bisa membagi tegangan ya. Ingat sifat rangkaian seri itu
membagi tegangan, kalau rangkaian paralel itu membagi arus. Maka kita pasang hambatan di mana? Ya di seri dengan volt ini, bisa di kanannya bisa di kirinya. Kita kasih di sini. Nah, kita pasang hambatan, namanya hambatan muka atau hambatan depan. Ini R depan atau R muka atau RM. Kemudian, nah ini kita hubungkan. Maka sekarang ini sudah aman karena di sini bisa mengukur 50 volt. Berarti bagian yang satunya, yang R di sini, R muka atau R depannya bisa menampung berapa? Sisanya kan ini 50 volt, ini 85 volt. Berarti yang di sini adalah 35 volt. Maka tegangan yang 35 volt bisa dialihkan ke sini. Maka ini bisa aman kan? Nah, ini rangkaiannya seri. Ingat kalau rangkaian seri apanya yang sama? I sama, arusnya sama kalau rangkaian seri itu. Berarti kita bisa mencari I di V. I yang ada di V, gunakan hukum Ohm. I itu adalah V dibagi R. Berarti V yang ada di V dibagi R yang ada di V. V-nya itu 50 dibagi 15. 50 per 15 bagi 5 10 bagi 5 3. Oke, 10 per 3 ampere. Berarti I-nya 10 per 3 ampere. Padahal ini rangkaiannya seri. Maka kalau di sini I-nya 10 per 3 ampere, maka I yang di sini otomatis 10 per 3 ampere juga. Nah, kita sudah tahu tegangannya 35 volt, arusnya 10 per 3. Berarti bisa hitung R-nya. Berarti R depannya dibalik aja. Berarti V dibagi dengan I. V-nya adalah 35 dibagi dengan I-nya adalah 10 per 3. 10 per 3 atau 35 dikali 3 dibagi 10. 3,5 dikali 3 berarti 10,5 ohm. Nah, dia harus dirangkai apa? Dirangkai seri ya dengan voltmeternya. Berarti yang dirangkai paralel ini salah. Maka yang seri 10,5 dengan hambatan. Oke, jawabannya yang D di sini. Kawat tungsten sepanjang 219,8 cm memiliki hambatan 800 ohm. Resistivitas tungsten ya, resistivitas itu sama dengan hambat jenis. 5,6 kali 10 pangkat minus 8 ohm meter. Diameter kawat tungsten adalah, kita bisa pakai persamaan hambatan pada penghantar tadi. Persamanya apa? R sama dengan rho dikalikan L dibagi dengan A. Rho-nya adalah 800 ohm. 800, kemudian R-nya ya, R-nya 800 ohm nih hambatannya. Rho-nya itu nih resistivitas tungstennya 5,6 kali 10 pangkat minus 8. Satunya udah SI. 5,6 kali 10 pangkat min 8 dikali dengan L. Berapa L-nya? 219,8 cm. Maka kita ubah dia ke meter. Jadi 2,198 dibagi dengan A ya. A-nya yang diminta diameter, maka kita ubah dia jadi 1/4 pi D kuadrat. Ya, berarti kita bisa hitung langsung pindah ruas ke sini D kuadratnya. Maka ini D kuadrat itu sama dengan, dipindah ke sini tukeran ya. Jadi 5,6 kali, ini yang angka kita taruh di depan, 2,198 dikali 10 pangkat minus 8 dibagi dengan 800-nya pindah bawah, 800 dikali 1/4, pi-nya kita gunakan 3,14. Maka kita akan dapatkan nilai D kuadratnya 0,0196 kali 10 pangkat 196, 10 pangkat 8-nya tetap kali 10 pangkat minus 8. Nah, itu baru D kuadrat ya. Berarti D-nya itu tinggal di akar. Akar dari 0,0196 kali 10 pangkat min 8. Atau kita bisa buat nih mundur 4 jadi 1 akar dari 196 kali 10 pangkat minus 12 berarti minus 12. Berarti ini 10 pangkat minus 12 di akar kali 10 pangkat minus 6, tinggal akar dari 196. Itu berarti 14 ya. 14 kali 10 pangkat minus 6 meter. Nah, maka kalau kita buat satuannya di sini milimeter semua, berarti meter ke milimeter itu dikali 1000. Berarti sama dengan 14 kali 10 pangkat min kali 1000 berarti 3, min 3 meter. Atau, milimeter ya. Atau naik satu lagi ke depan berarti 1,4
kali 10 pangkat minus 2 mm. Maka jawabannya B. Perhatikan grafik berikut. Oke, itu ada grafik arus terhadap waktu. Grafik di atas menunjukkan kuat arus yang mengalir dalam suatu hambatan R sebagai fungsi waktu. Banyaknya muatan listrik yang mengalir dalam hambatan tersebut selama 7,5 sekon pertama. Oke, jadi yang diminta cuma sampai 7,5 sekon, berarti di sini. Nah, kalau kita punya grafik I sama T, maka muatan itu adalah luasnya dari grafik. Kan tadi kan I sama dengan Q per T ya. Q per T. Kalau dia berubah grafik di sini, maka Q-nya bisa kita cari dengan luas di bawah grafik. Luas di bawah grafik berarti kalau kita lihat ya luas ini, karena grafiknya sampai 7,5 sekon, maka luas sampai sini. Nah, yang ini. Nah, kita tinggal hitung, dia merupakan gabungan antara luas persegi panjang dengan luas trapesium. Berarti ini kita sebut aja ini luas 1, yang ini luas 2. Berarti Q-nya sama dengan luas 1 tambah luas 2. Luas 1 plus luas 2. Luas satunya adalah luas persegi panjang, berarti panjang kali lebar 5 kali 2. Ini satuannya sudah ampere, ini sekon, berarti udah langsung kolom ya. Ditambah luas 2-nya adalah luas trapesium, berarti jumlah sisi sejajar ya, bagi 2 ya, berarti 2 ditambah 1,5 dibagi 2, kita kalikan dengan tingginya adalah dari 5 ke 7,5, 2,5. Maka kita akan dapatkan ini 10 plus ini 3,5 dibagi 2 dikali 2,5. Oke, kita nemu hasilnya 14,375 kolom ya, karena ini sudah SI, ampere sama sekon. Maka jawabannya apa? C. Termometer platina mempunyai hambatan 40 ohm pada suhu 20 Celcius, 20 derajat Celcius. Ketika termometer dicelupkan ke dalam bejana yang berisi logam aluminium yang sedang melebur, hambatannya menjadi 130 ohm. Jika koefisien suhu hambatan jenis platina adalah 3,92 kali 10 pangkat min 3 per derajat Celcius, maka titik lebur aluminium adalah titik-titik. Berarti di sini kita punya persamaan yang menghubungkan antara suhu dengan perubahan suhu dengan perubahan hambatan. Persamaannya seperti ini. Jadi R itu kan tadi rho dikali L dibagi A. Ya, dari sini kita tahu bahwa R-nya itu kan sebanding dengan L, sebanding dengan panjang. Nah, karena panjang itu dipengaruhi oleh perubahan suhu, ingat pemuaian ya, dengan persamaan seperti ini kan, LT itu kan sama dengan L0 pada kasus pemuaian, L0 dikali 1 plus alfa kali delta T. Nah, kita bisa pakai ini, kita ganti aja L-nya, karena L sebanding dengan R, maka kita bisa pakai RT itu sama dengan R0 dalam kurung 1 plus alfa dikali delta T. Tinggal mengganti L dengan R aja. Nah, ini persamaan yang menyatakan akibat perubahan suhu terhadap perubahan nilai resistansi atau nilai hambatan. Di sini kan diketahui hambatan awalnya itu kan 40 ohm. Kemudian dia menjadi 130 ohm pada saat aluminiumnya sedang melebur. Berarti di sini 130 ohm, RT-nya 130, R0-nya adalah hambatan mula-mulanya 40 ohm dalam kurung 1 plus alfanya itu adalah koefisien suhu hambatannya. Berarti ini mesinnya sama ya, aluminium, ini juga aluminium ya, bukan platina ya. Makanya sama mesinnya. Jadi ini bukan resistornya platina, yang aluminium itu yang dicelupkannya ya. Oke, boleh beda berarti ini. Ini benar ini soalnya. Berarti di sini alfanya adalah 3,92 kali 10 pangkat negatif 3 dikali dengan delta T. Nah, deltanya di sini adalah pada saat dia melebur itu dicari titik leburnya, kita anggap aja T ya, dikurangi pada saat awal berapa? 20 derajat Celcius, berarti T dikurang 20. Nah, kita akan mencari nilai titik leburnya ini, titik lebur dari aluminium tersebut. Ya, kita mulai dari sini dulu, ini kita coret dulu. Berarti 13/4 sama dengan 1 plus
3,92 kali 10 pangkat minus 3 T. Kemudian minus ini kali ini berarti 3,92 kali 20, berarti ini 39,2 kali 2, nolnya kita ambil 1 kali 10 pangkat minus 3. Nah, tinggal kita selesaikan persamaan ini ya. Satunya yang angka kita lempar semua aja ke kiri. Jadi ini 13/4 dikurang 1 plus, nah karena ini negatif pindah ke sini, 392 kali 2 itu berarti 78,4 ya. 78,4 kali 10 pangkat minus 3 sama dengan 3,92 kali 10 pangkat minus 3 T. Berarti ini dikurangi 4/4, 13 kurangi 4, 9/4 plus ini berarti 0,0784 sama dengan 0,00392 T. Berarti nilai T-nya bisa kita peroleh 593,979 atau kita bulatkan menjadi 593,98 derajat Celcius. Apakah jawabannya yang C? Ketika rangkaian listrik berikut. Oke, terus hambatan pengganti rangkaian tersebut. Kita harus sederhanakan dulu ya. Yang atas ini, seperti biasa yang atas kita jadikan 1 dulu. Berarti kalau kita buat rangkaian sederhananya ini kan seri, tinggal dijumlah. 8 ditambah 16, 24. Oke, 24 ohm. Kemudian yang bawah ini kita paralel dulu, yang ini 4 sama 6 itu kita paralel. Berarti sama dengan kita kerjain di sini 1/4 atau 1/R dulu ya, 1/R paralelnya berarti 1/4 plus 1/6. Samakan menyebutnya 12. 12 bagi 4 3, 12 bagi 6 2, 3 tambah 2 berarti 5/12, maka R-nya adalah 12/5. Oke, maka yang bawah sini 12/5. 12/5 itu nilainya dibuat desimal aja berarti 2,4 ohm. Maka yang ini adalah 2,4 ohm. Kemudian dia masih di seri dengan 5,6 ohm. Nah, ini mestinya bagus nih karena belakangnya 4, belakangnya 6. Kemudian di paralel lagi dengan yang bawah itu berarti 9 ohm. Nah, kita cari dulu yang ini. Nah, ini jadiin 1 dulu, kan dia seri tuh. 5,6 sama 2,4. Kalau dijumlah berarti 8 ya. Ini 8 ohm. Kemudian kita paralel 3 ini. Yang 24, 8 sama 9. Jadi 1/R sama dengan 1/24 plus 1/8 plus 1/9. Maka kalau disamakan penyebutnya jadi berapa ini? Samakan penyebutnya 72, berarti di sini 72 dibagi 24 itu 3 plus bagi 8 9 plus bagi 9 8. Ini 1/R. Berarti R-nya sama dengan dibalik 72 dibagi 3 tambah 9, 12 tambah 8, 20 ya. 20. Berarti sama dengan 7,2 dibagi 2, 3,6 ohm. Nah, berarti yang ini segini ini dia punya hambatan nilainya adalah 3,6 ohm ini. Yang rangkaian paralel ini. Nah, ini 3,6 ohm. Nah, yang terakhir tinggal kita seri kan, yang R1 ini sama yang warna hijau sama yang R8 ini. Maka hasil akhirnya kan tinggal seperti ini. Ini kan tiga-tiganya seri. Ini 12. Kemudian ini yang warna hijau tadi ketemunya 3,6 ohm. Kemudian yang satu ini 8 ohm. Berarti R totalnya tinggal kita masukkan. R totalnya sama dengan 20 tambah 3,6. Berarti 23,6 ohm. 23,6 ohm. Maka jawabannya yang B. Perhatikan rangkaian listrik di samping. Kuat arus terbesar adalah berapa dan lewatnya di mana. Oke, jadi langkah pertama tetap seperti biasa kita harus mencari hambatan total dulu. Ya, berarti cara mencari hambatan total ini yang atas kita seri dulu. Berarti jadinya berapa? Yang atas 4 sama 4 jadi 8 ohm.
Kemudian yang bawah juga di seri dulu, 2 sama 2 sama 2. Jadinya 6 ya. 6 ohm. Kemudian totalnya berarti di paralel antara 8 sama 6. Jadi 1/R total itu sama dengan 1/8 plus 1/6. Samakan penyebutnya 24 bagi 8 3 bagi 6 4. 24 bagi 8 3, 24 bagi 6 4 ya, betul ya. Berarti R totalnya itu sama dengan 24/7 ohm. Nah, ini adalah hambatan totalnya. Berikutnya, setelah tahu hambatan total, cari I total, arus totalnya. Jadi I total itu sama dengan 24 dibagi 24 per, kebalik. I totalnya berarti V per R. V-nya 24 dibagi 24 per 7. Betul ya? 24 dibagi 24/7. Jadi 7-nya naik kan? 24-nya coret, berarti 1 dibagi 1/7, 7 ampere. Nah, artinya arus yang keluar dari sini nih, karena ini positif, berarti arusnya ke arah kanan, berarti ini adalah 7 ampere. 7 ampere, ini masih 7 ampere di sini, kemudian dia pecah jadi 2 tuh. Jadi yang 7 ampere itu, dia akan pecah jadi 2 seperti ini. Nah, yang atas, kita buat rangkaian sederhananya seperti ini. Yang atas itu tadi 8 ohm, yang bawah itu tadi 6 ohm. Arus yang lewat sini itu 7 ampere. Nah, maka dia akan pecah jadi 2. Anggap aja di sini misalkan yang lewat atas itu I1, kemudian yang lewat bawah itu I2. Nah, kita harus tahu dulu I1 sama I2-nya untuk bisa menganalisis ini soal. Caranya gimana? Ya, kita nyari V di sini. V-nya berapa? V-nya V yang ada di sini ya 24 volt kan untuk V semua di sini kan, karena dia rangkaiannya paralel nih. Kalau kita lihat ini, yang V ini sama yang atas ya, ujung sini sama ujung sini loh ya, bukan sama yang R1 R2, yang ini sama yang ini kan di paralel semua itu titiknya. Maka yang di 8 ohm itu tegangannya itu juga 24 volt. Di sini ada tegangan 24 volt karena paralel tadi. Yang di sini juga tegangannya 24 volt. Artinya kita bisa mencari I1. I1 bisa dicari dengan hukum Ohm. I1 sama dengan 24 V dibagi dengan R-nya 8, berarti 3 ampere. Dengan cara yang sama I2 juga bisa dicari, 24 dibagi 6, berarti 4 ampere. Ya kan? 4 ampere dan 3 ampere. Kalau dijumlah berapa? 3 tambah 4 ya 7 ampere. Harus sama, I masuk sama I keluar cabang harus sama. Nah, pertanyaannya adalah mana yang paling besar ya? Yang paling besar berarti yang 4 ampere kan? 4 ampere lewat mana? Kita lihat rangkaiannya. Yang atas yang 8 ohm itu dirangkai seri tuh. Yang 8 ohm itu rangkaiannya seri kayak gini. Arus yang lewat adalah I1 yaitu 3 ampere. Ingat pada rangkaian seri itu yang sama arusnya. Berarti yang di sini di R2 itu juga akan mengalir 3 ampere. Yang di R1 di sini juga akan mengalir 3 ampere. Kemudian yang bawah sama, dia rangkaiannya seri tapi 3. Di sini R5, di sini R4, kemudian yang di sini R3. Arus yang masuk ke sini nih adalah I2. I2 itu berapa tadi? I2-nya 4 ampere ya. Berarti kalau di sini masuk 4 ampere, maka di R5 juga akan 4 ampere, di sini juga 4 ampere, di sini juga akan 4 ampere. Nah, ya, berarti kalau tanyakan mana yang besar, berarti 4 ampere yang lewat ini salah satu R3, R4 atau R5. Berarti yang C. 4 hambatan dihubungkan pada baterai melalui rangkaian seperti gambar di samping. Beda potensial antara titik P dan Q sebesar titik-titik. Oke, jadi ini kalau kita buat rangkaian sederhananya, nah ini kan bisa kita paralel dulu kan, 2 sama 2. Kalau di paralel jadi 1 ohm ya, 1/2 tambah 1/2 kan 1/R sama dengan 1/2 ditambah 1/2, berarti 2/2 1, berarti R-nya juga 1. Maka rangkaiannya akan seperti ini. Nah, ini berarti 6 ohm. Kemudian di sini adalah 1 ohm, sekarang berubah jadi 1 ohm, yang ini 5 ohm. Berarti kita bisa cari R totalnya. R totalnya berarti sama dengan 6 tambah 1 tambah 5 ya. Jadi 6 tambah 6 12 ohm.
Berarti kita bisa hitung juga I totalnya. I totalnya berarti sama dengan 24, V-nya 24 volt dibagi dengan 12, berarti sama dengan 2 ampere. Nah, kita pakai rangkaian yang sebelah kanan dulu ini. Ini berarti positifnya ada di bawah. Oke, berarti arusnya akan mengalir 2 ampere. Di mana? Ya di sini nih. Ini akan mengalir 2 ampere. Kemudian dia masuk ke sini ke kiri. Nah, ini rangkaiannya apa ini? 5, 1 dan 6 itu kan rangkaian seri. Ya, berarti di sini juga akan 2 ampere. Yang di 5, yang di 1 ini juga akan 2 ampere. Yang di 6 juga akan 2 ampere. Nah, pertanyaannya adalah beda potensial antara titik P dan Q. Titik P dan Q itu berarti di sini nih, antara Q di sini, Q-nya di sini, P-nya di sini. Beda potensial antara P dan Q ya. Kita tinggal pakai ini aja. VPQ itu sama dengan I kali R. VPQ itu sama dengan IPQ dikali RPQ. I-nya adalah sama-sama 2 nih, karena ini 2 ampere, 2 ampere ya. Atau dibuat satu-satu juga boleh. Nyari di sini dulu yang 5 berapa, nyari di yang 1 berapa. Nanti kita cari pakai 2 cara. Jadi I-nya itu 2 ampere dikalikan RPQ. RPQ itu ini nih, 1 sama 5. Berarti kan 6 kan? 1 plus 5 karena di seri. Berarti sama dengan 2 dikali 6, 12 volt. Atau misalkan kita kasih satu lagi. Misalkan di sini ada PQ, ini ada R. Nah, kita taruh R di situ. Maka nilai dari VPQ itu juga bisa kita split, kita pecah. Jadi VPQ itu sama dengan VPR ditambah RQ. VPR berapa? Ya ini antara P sama R, 2 kali 5 I kali R ditambah VRQ-nya antara R sama Q, 2 kali 1. Maka jawabannya 10 ditambah 2 sama dengan 12 volt. Nah, seperti itu. Maka jawabannya yang A. Nah, kalau misalkan ditanya lagi V yang di 6 ohm itu berapa di atas? V yang 6 ohm di sini. Nah, ini berapa di sini V-nya? V-nya berarti 6 kali 2 kan? 12 volt juga. Kalau dijumlah berapa? 12 volt sama yang di sini juga 12 volt. Ini segini tadi juga 12 volt nih, yang ini VPQ-nya juga kita temukan juga 12 volt. Maka jumlahnya 24 volt, sama seperti tegangan sumbernya ya, karena belum ada hambatan dalam. Nah, nanti kita akan bahas yang menggunakan hambatan dalam, gitu ya. Perhatikan rangkaian listrik berikut ya. Diketahui I1 9 ampere, I3 1,8, I4-nya 2 I2, I5-nya 0,5 I2. Tentukan nilai dari I6. Nah, ini kita tinggal pakai prinsip dari hukum 1 Kirchhoff, bahwa arus yang masuk ke cabang itu akan sama dengan arus yang keluar cabang ya. Di sini kita punya 2 cabang nih. Cabang yang pertama ini dulu nih, yang ini. Berarti yang masuk kan I1, yang keluar I2, I3 sama I4. Maka kita punya satu persamaan dulu. I1 itu sama dengan I2 plus I3 plus I4. Jadi cabang yang kiri ini. Kemudian kita punya cabang lagi di sini. Nah, cabang yang warna biru ini. Ini ada I3, ada I5, ada I6. Berarti yang masuk I berapa? I3 kan? I3 sama dengan I5 plus I6. Nah, persamaannya akan seperti ini. Yang ditanyakan itu I6. Nah, kita hitung dulu dari sini. I1-nya 9 ampere, tinggal inputkan di sini 9 ampere sama dengan I2-nya kita belum tahu, belum ada nilai spesifiknya, tulis saja I2 plus I3-nya itu 1,8 sudah ada, plus I4-nya itu 2 I2. I4-nya ini 2 I2. Artinya di sini kita punya ini pindah ke kiri jadi 7,2 ya, 9 dikurang 1,8, 7,2 betul. 7,2 itu sama dengan I2 tambah 2 I2, 3 I2. Berarti I2-nya berapa? 7,2 dibagi 3, 2,4 ampere. Terus kita pindah ke yang I3 ini. Nah, kita tahu di sini I5-nya itu setengah I2.
Kemudian I3 nya sudah ada ini. I3 nya 1,8 ampere. Kita masukkan di sini. 1,8 ampere itu sama dengan I5. I5 itu setengah I2, 0,5 I2. Jadi ini 0,5 dikali 2,4. Jadi 1,2 ditambah I6. Nah, sudah kita temukan I6 nya. Pindah ke kiri jadi 1,8 dikurang 1,2. 0,6 ampere itu sama dengan I6. Maka jawabannya 0,6 ampere. Perhatikan rangkaian listrik berikut. Oke, di situ ada E ya. E di sini itu GGL namanya. Nah, kita bisa apa namanya? Anggap seperti tegangan. Bedanya apa? Kalau kita pakai E, pakai GGL itu biasanya ada hambatan dalamnya nih. Ini R kecil itu hambatan dalam, yaitu hambatan yang ada di dalam baterai ya. Ini namanya GGL, gaya gerak listrik. Kemudian R kecil di sini namanya hambatan dalam. Hambatan dalam. Nah, oke. Pertanyaannya adalah berapa perbandingan kuat arus yang mengalir saat saklar terbuka dan saat saklar tertutup? Oke, ada saklar di sini. Nah, kita cari dulu yang terbuka dulu. Kita bikin dia jadi dua kasus ya. Pada saat saklarnya terbuka. Nah, kalau terbuka berarti kan ini nggak nyambung kan? Yang kanan ini kan? Maka yang 4 ohm itu nggak berlaku, nggak akan kepake. Maka R-nya tinggal gini aja. Tinggal yang R1 10 ohm, langsung R3 4 ohm, dan ketemu dengan R4 12 ohm. Maka gambarnya akan seperti ini. Kalau pada saat saklarnya dia dibuka. Oke, kita akan cari arusnya. Ini 10, kemudian ini yang kepake cuma yang 4 ohm, kemudian yang di sini yang 12 ohm. Di sini 12 volt, sama ada R kecilnya di sini 2 ohm. Nah, sekarang kita akan pakai R kecil ini. Caranya gimana? Caranya adalah kita nyari dulu yang R ada di luar sini ini namanya hambatan luar. Kalau yang ini namanya hambatan dalam karena letaknya di dalam baterai ya, dia ada di baterainya atau di selnya. Nah, kita nyari dulu R luar dulu nih. Hambatan R-nya karena dirangkai seri kan ini kan, hanya satu kaki yang ketemu, maka R-nya itu sama dengan 10 plus 4 plus 12. Kita akan dapatkan nilainya 14 tambah 12, 26. Ini berarti 26 ohm. Nah, R totalnya itu tinggal R luar ditambah dengan R kecil. Berarti 26 ditambah dengan 2, maka sama dengan 28 ohm ya, 28 ohm di sini. Kemudian GGL-nya 12 volt. Oke, berarti kita bisa cari I-nya. I totalnya berarti sama dengan V total 12 dibagi dengan R totalnya 28. Oke, tidak usah dibuat desimal karena kita akan membandingkan nanti. Kita buat sederhana aja, kita bagi 4 ya. Jadi 3 dibagi 7. 3/7 ampere itu kalau saklarnya terbuka. Nah, sekarang kita akan buat dia saklar tertutup. Kalau saklarnya tertutup apa yang terjadi? Kalau yang tertutup berarti ini nyambung. Berarti 4 ohm yang atas sama 4 ohm yang bawah itu kepake kan? Maka hambatannya, susunan hambatannya akan seperti ini. Nah, kayak gini. Ini R1 10 ohm. Ini R1. Kemudian yang 4 atas sama 4 bawah bisa kita cari penggantinya dengan cara apa ini? Paralel ya, berarti 1/4 ditambah 1/4 setengah ya. Jadi ini 2/4, maka R-nya 2. Maka R paralelnya sama dengan 4 bagi 2, 2 ohm. Maka yang tengah itu udah bukan 4 ohm lagi, tapi di sini 2 ohm karena saklarnya nyambung. Ini 2 ohm, kemudian yang bawah sama 12 volt. Ini 12 ohm ya, 12 ohm. Tegangannya sama 12 volt, R kecilnya juga sama. Ini 12 volt sama 2 ohm juga. Ini sudah kosong, nggak ada hambatan lagi. Oke, kayak gini. Ini 12 volt, 2 ohm. Nah, berarti R totalnya sama ya. Nggak 26 lagi dong. Ini kan berarti 10 tambah 2 tambah 12. 26 sudah R total ya, sudah tambah 2 ini ya. Jadi 10 tambah 2 tambah 12 plus 2 lagi. Oke, ini jadi 26 ohm. Kalau R luarnya kan cuma 24 ya.
Kalau tambah R jalan baru 20. Nah, maka I totalnya berapa? I totalnya berarti sama dengan 12 bagi 26. 12 per 26. Atau kita bagi 2 nih bisanya. 6 per 13. Maka kalau dibandingkan yang terbuka dibanding tertutup, berarti perbandingannya berarti 3 per 7 dibanding 6 per 13 kan? Atau bisa kita ubah dia dalam perkalian, kalau dibandingkan dibagi kan? 3 per 7 dikali tapi dibalik ya, 13 per 6. Ini coret dapat 2, 13 per 14. Maka perbandingannya adalah 13 dibanding 14. Perhatikan rangkaian di samping. 4 buah lampu mempunyai daya dan tegangan sama. Artinya lampu A, B, C, D karena daya dan tegangan sama itu lampunya identik. Itu kita bilang lampunya identik. Kalau identik itu berarti hambatannya sama, R-nya sama. Kemudian kesimpulan yang tepat berdasarkan gambar adalah, nah ini membahas tentang terang dan redupnya suatu lampu. Yang mempengaruhi terang atau redupnya suatu lampu itu adalah arus yang mengalir. Semakin besar atau semakin gede arusnya, maka lampu itu akan menyala semakin terang. Semakin kecil arusnya, lampu itu akan menyala semakin redup. Nah, makanya kita harus cari tahu arus yang mengalir pada tiap ini A, B, C, D itu berapa arus masing-masingnya. Nah, kita bisa buat ini seperti biasa ya. Kita ambil aja misalkan ini V, tegangannya V, kemudian yang A ini hambatannya kan R kan di sini. Karena R-nya sama, anggap aja A itu jadi R di sini. Kemudian yang B itu juga R. Ini juga R, kemudian B itu diseri dengan C sama di paralel dengan C dan D. Oke, C dan D ini saya gambar kayak gini aja nih. Ini R, ini R. Kan sama aja karena dia seri kan. Ini kan hanya kabel ini, ditekuk-tekuk itu boleh. Maka ini R yang C, ini yang D ini. Ini juga R. Boleh seperti itu. Terus ini kita hubungkan ke sumber baterainya. Nah, langkah pertama kita cari dulu hambatan total. Ya, hambatan totalnya berarti yang C sama D di seri dulu ya, berarti ini 2R sama R di sini di paralel ya. Jadi langsung ini kita langsung cari yang sebelah ini dulu. 1/2R ya, 1/2R ditambah 1/R itu sama dengan 1/R paralel. Berarti di sini 2R 3 ya. Di 1/R paralel, maka kita dapat R paralelnya sama dengan 2R per 3. Maka yang warna merah ini adalah 2R per 3. Kemudian 2R per 3 diseri dengan yang R ini. Berarti kita dapat R total. R totalnya berarti sama dengan 2/3R atau 2R per 3 ditambah dengan R. Maka akan menjadi ini 3/3, 5R per 3 ohm. Nah, berarti kita bisa cari I total sekarang. I total itu berarti sama dengan V dibagi dengan R total ya. V-nya itu ya kita tulis saja V karena kita nggak ada variabel apa-apa di sini. Dibagi dengan R totalnya itu berarti 5R per 3. Nah, 3-nya bisa naik berarti sama dengan 3/5 kali V per R ya. Nah, untuk menyederhanakan besaran V per R itu kita tulis I gitu aja. V per R itu I. Jadi I totalnya sama dengan 3/5 I atau 0,6 I gitu ya. Artinya yang mengalir di sini itu adalah 3/5 I atau 0,6 I. Sama aja kayak 0,6 I. Berarti yang mengalir di R ini masih belum dipecah kan dia kan? 0,6 I. Artinya dia yang paling terang nih harusnya. Nah, kemudian arus ini akan turun ke sini. Nah, dia di sini kepecah jadi 2 nih. Jadi yang R masuk ke yang R dan masuk ke yang 2R kan? Nah, saya gambar lagi kayak gini nih. Ke bawah ini berarti dia akan kepecah ini yang R sama kepecah yang di sini 2R ya. 2R dia masuk 0,6 I ya kan? Berarti kita bisa cari tahu arus yang lewat masing-masing sini.
Ini sama ini bisa dicari tahu. Anggaplah ini I1, misalkan di sini I2. Caranya gimana? Kita harus tahu tegangannya dulu kan? Tegangannya dulu. Nah, kita bisa cari tegangan ini, tegangan segini. Kan dia paralel. Nanti kan tegangannya akan sama kan? Kalau kita tahu tegangan total, berarti tegangan masing-masing kan ketemu. Berarti kita bisa hitung V nih yang warna merah. Berarti V sama dengan I kali R. I-nya berapa? Ya sama dengan I total ini karena dia masih dianggap jadi satu kesatuan di sini. Berarti sama dengan 0,6 I dikali R-nya berapa? R-nya adalah 5R per bukan, R-nya yang ini 2R per 3 kan yang paralel doang dia. Dikalikan 2R per 3 ya. Kemudian kita dapatkan nilainya 0,6 dikali ini kita coret ya. Kita dapat 0,2. Berarti V-nya adalah 0,4 dikali I dikali R, benar nggak? Oke, berarti 0,4 dikali I dikali R. Nah, kemudian I itu apa tadi? I itu kan V per R. Nah, berarti ini kan sama aja 0,4 dikali V per R. V per R kali R. Coret ya, berarti 0,4 V. Nah, kita sudah dapat. Berarti tegangan total di sini 0,4 V, padahal dia rangkaian paralel. Kalau paralel itu yang sama apanya? V-nya. Artinya di sini dia juga akan punya V itu 0,4 volt. Yang di sebelah kanan di sini dia juga akan punya V 0,4 volt. Berarti kita bisa mencari I1. I1 adalah nilainya adalah V 0,4 volt dibagi dengan 0,4 V ya, dibagi dengan R. Berarti sama dengan 0,4 V per R. Apa tadi V per R? I. 0,4 I. Berarti I1-nya 0,4 ini yang mengalir di sini. Tadi yang di atas 0,6 I ya. Berarti yang jelas yang rangkaian apa ini? B itu kalah terang dengan yang A kan? Oke, sekarang yang ini I2. I2 juga bisa kita cari pakai V 0,4 volt atau 0,4 V dibagi dengan R-nya 2R. Berarti 0,4 bagi 2, 0,2 V per R atau 0,2 I. Atau nggak usah pakai ini juga bisa kan? Kita pakai hukum Kirchhoff ya. Arus masuk sama dengan arus keluar kan? Yang di sini sudah 0,4, maka yang di sini pasti 0,2. Nah, berarti arus I2-nya 0,2 I. Padahal yang 2R ini kan isinya sama-sama ini ada C sama D kan? Maka kalau kita gambar nih di sini ini tadi mengalir 0,6 ampere, yang di sini itu 0,4 ampere. Kemudian yang 2R ini mengalir 0,2 I. Bukan 0,2. Ini bukan ampere, I ya. Oke, kita ganti dulu. Ini I 0,6 I, 0,4 I. Yang di sini totalnya itu kan 0,2 I. Padahal dia rangkaian apa ini? Sebenarnya yang 2R ini rangkaian apa isinya? C sama D ini. Ini kan seri. Seri itu kan arusnya sama kan? Berarti kalau di sini 0,2 I, di total ini 0,2 I, maka masing-masing juga 0,2 I. Yang ini juga 0,2 I. Artinya kita sudah tahu arusnya tersebar seperti itu distribusinya. Tinggal kita baca. Opsi jawabannya lampu A dan B sama terang, udah jelas salah. Lampu C dan D sama terang, betul. Ya kan? Lampu C sama D nya kan pasti sama terang karena arusnya sama. Dan lampu A paling terang, betul. Karena A paling besar, maka jawabannya B. Yang C coba, lampu B paling terang, salah. Lampu B paling terang, salah. Keempat lampu sama terang, salah. Oke, jelas jawabannya yang B. Perhatikan susunan rangkaian berikut. Jika saklar S3 terbuka, kuat arus yang mengalir antara titik A dan B sebesar. Ini sama aja kita mencari I total ya, karena dari A sampai B kan. Berarti S yang kebuka cuma 3, maka S1-nya ketutup, ya, ini nyambung. Kemudian S2-nya juga nyambung. Artinya yang tidak kepake cuma yang 9 ohm, yang 12 ohm sama yang 6 ohm kepake. Yang mereka berarti di rangkai apa ini? Paralel kan? Berarti
Jadi kita nyari 1/R nya dulu. 1/R totalnya, ini langsung R total karena cuma ada 2 ini. Jadi 1/12 plus 1/6 samakan 12, berarti 1 ditambah 2, 3/12. Berarti R totalnya dibalik 4 ohm. Kemudian yang ditanya adalah I-nya. Berarti arusnya ya I sama dengan V/R langsung. Berarti sama dengan 18 dibagi 4. 9 bagi 2, 4,5 ampere ya. Jadi jawabannya yang A. Perhatikan rangkaian percabangan berikut. Ini ada A, kemudian cabang O, kemudian ujung B dan ujung C ya. Jika potensial listrik di titik A adalah 30 volt, oke, berarti di sini V-nya itu 30 volt. Saya gambarkan di sini. Misalkan titik A ini dia punya tegangan V ya. Bukan beda potensial, tapi di sini potensial itu 30 volt. Kemudian potensial listrik di titik O dan C berturut-turut adalah O dan C berapa? Oke, jadi gini. Kalau kamu punya 2 titik, misalkan di sini 30 volt, kemudian ada titik lagi di sini, ini ada hambatan, ada titik lagi di sini, juga 30 volt. Kira-kira ada arus yang mengalir nggak? Potensialnya sama-sama 30 volt, maka dia tidak akan ada arus yang mengalir, kan sama kan di sini kan? Arus itu mengalir kalau ada beda potensial. Misalkan kayak gini, di sini 30 volt, yang sana misalkan aja yang mudah misalkan 10 volt di sini, yang sebelah kanan 10 volt. Maka antara titik yang kiri sama yang kanan dia punya beda potensial. Nah, V yang sebelumnya kita tulis itu sudah menyatakan beda potensial ya. Jadi ini adalah beda potensialnya, atau kita tulis delta V-nya ada, yaitu 20 volt. Besar mana? Besar yang sebelah kiri. Arus itu akan mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Berarti kalau ada ini yang kiri 30 volt, yang kanan 10 volt, arusnya akan mengalir ke kanan sana. Artinya akan ada arus I gitu loh. Nah, sekarang dengan cara yang sama kita lihat kayak gitu. A di situ 30 volt. Yang diminta O-nya berapa? Kita cari O dulu. Caranya adalah ya, tulis saja di sini A, kemudian di sini O. Nah, di sini udah ada arus tuh. Arusnya berapa? Arus yang mengalir kan 3,6 ampere pada hambatan 5 ohm. Berarti di sini ada beda potensial sebesar V-nya berarti berapa? 5 kali 3,6 kan? Atau 3,6 kali 5 I kali R. 3,6 kali 5 maka sama dengan 18 ya. 18 volt. Jadi ini sama dengan 18 volt. Betul 18 volt? 3,6 3 kali 5 15, 6,6 kali 5 3 ya, 18 volt. Nah, di titik A itu tegangannya 30 volt di sini. Beda tegangannya 18 volt. Arusnya mengalir ke kanan tuh, dari gambar ke kanan. Berarti titik O berapa tegangannya? Beda potensial antara A dan O itu 18 volt. Arusnya ke kanan. Nah, berarti titik O kan pasti lebih rendah daripada titik A. Berarti nilainya adalah 30 dikurang 18, berarti 12 volt ya. Artinya beda potensial di titik O adalah potensial di titik O adalah 12 volt. Sekarang kita lihat titik C dengan cara yang sama dengan tadi. Nah, kita lihat di sini O, di sini C. O itu sudah punya tegangan 12 volt di sini. Yang diminta tegangan di C berapa? Di sini 3 ohm. Hambatannya. Arusnya berapa? Kita bisa cari pakai hukum Kirchhoff. Yang ke kanan 3,6 masuk cabang, yang keluar 1,2. Berarti yang di sini berapa? 1,2, ini 3,6. Berarti ini 2,4 kan? Kan arus yang masuk harus sama dengan arus yang keluar. Yang masuk 3,6, yang keluar ini ke atas baru 1,2, yang bawah berarti 2,4. Berarti di sini I-nya sama dengan 2,4 ampere. Arahnya kemana tuh? Lihat, arahnya dari O ke C ke bawah. Berarti nanti potensial O-nya pasti lebih gede daripada potensial C. Dengan cara yang sama kita bisa cari tegangan atau beda potensial di sini. V-nya berapa? Beda potensialnya ya I kali R.
3 dikali 2,4, 7,2 volt. Jadi V di sini adalah 7,2 volt. O-nya 12 volt, berarti yang C, V di C, maka V di C-nya sama dengan 4, dikurangi aja ya, 12 dikurangi 7,2, jadi 4,8 volt. Maka kita dapat tegangan di C itu 4,8 volt. Nah, seperti itu caranya. Perhatikan rangkaian listrik berikut. Itu ada R1, R2, R3, R luar yang dirangkai paralel, dan satu R luar lagi dirangkai seri, R4. Kemudian di situ ada dua buah baterai atau ada dua buah GGL yang masing-masing 12 volt dan punya hambatan dalam yang sama, yaitu 1 ohm. Nah, langkah pertama ya, kalau baterai itu dirangkai seri ya, kalau kita misalkan punya baterai kayak gini dan kita rangkai dengan seri, ini panjang, ini pendek kayak gini, ini misalkan E, ini misalkan E, ini juga E, ini R, ini R, ini R, maka GGL totalnya itu ya tinggal E tambah E tambah E di sini, 3E ya, dan seterusnya. Kalau ada 3 berarti 3E, kalau ada N berarti NE. Dengan N itu jumlah baterainya. R dalam totalnya ya seri aja, berarti R ditambah R ditambah R sampai ke N, berarti NR. Nah, untuk kasus ini berarti E totalnya berapa? Karena ada 2. E totalnya berarti 2 kali E, 2 dikali 12, berarti 24 volt. Kemudian R totalnya 1 dikali 2 kan, atau 2 dikali 1, 2 dikali 1 berarti 2 ohm ya. Itu kalau dirangkai seri baterainya ya. Kalau dirangkai paralel, ingat rangkaian paralel itu kan tegangannya kan sama kan. Berarti kalau dirangkai paralel itu ya E-nya nggak berubah. Misalkan saya buat 3 nanti dan seterusnya kayak atas itu, dan seterusnya. Kalau ini E, dan ini E, karena paralel maka V-nya sama ya, E totalnya sama dengan E itu sendiri. E totalnya sama dengan E. Kemudian kalau ini ada hambatan R, hambatan R, hambatan R, maka R totalnya di paralel. Seper R tambah seper R tambah seper R sampai ke N kan, R bagi N kan nanti kalau dibalik. Nah, itu kalau paralel. Nah, sekarang di sini yang kita pakai itu yang seri. E totalnya 24, R totalnya 2 ohm. Kita akan cari arus yang mengalirnya itu berapa, I-nya. I-nya itu berapa yang ada di rangkaian tersebut. Kalau udah seperti ini ya sama dengan soal sebelumnya. Kita kerjakan bagian yang atas dulu di paralel. Berapa ini? Seper R paralel sama dengan seper 8 plus seper 16, seper 16 plus seper 16, berarti sama dengan, samakan penyebutnya 16, 2 plus 1 plus 1, berarti R nya, R paralelnya berarti 16 per 4 ya, sama dengan 4 ohm. Oke, berarti ini 4 ohm nih, yang warna merah itu penggantinya 4 ohm. Kita seri dengan yang 4 ohm. Nanti kita dapat R totalnya, R luar totalnya berarti 4 ohm diseri dengan 4 ohm. Sama dengan 8 ohm. Sedangkan R total semuanya karena ada hambatan dalam berarti R ditambah R kecil. R-nya 8 ohm, ya R kecilnya sudah kita cari nih. Totalnya dia menjadi 2 ohm kan? 8 ditambah 2 ohm. Berarti sama dengan 10 ohm. Terus nyari I total, berarti I itu sama dengan V per R total. Nah, V total ini ya GGL total itu E total. Ini per 10 ya, berarti E totalnya berapa tadi? 24 ya. Ini R total. Berarti ini 24 dibagi 10 sama dengan 2,4 ampere ya. Jadi ini arus yang keluar I total di sini 2,4 ampere. Nah, untuk mencari I masing-masing caranya seperti soal-soal sebelumnya ya. Disederhanakan dulu, cari V di sini. Kita bisa mencari I yang lewat R1, I yang lewat R2, dan I yang lewat R3 kayak gitu.